Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliasing sinyal sampling. Eh, di mana saya di sini akan menjelaskan apa itu aliasing dan bagaimana cara mencegah dari aliasing dari suatu sinyal yang kita sampling. Lanjut. Nah, sebelum itu, kenapa harus dilakukan aliasing? Harus dilakukan sampling karena di dalam respon bawah permukaan itu memiliki sinyal continuous, di mana kita akan melakukan pendigitalisasi atau menjadikan sinyal diskrit agar nanti pada pengolahan lebih mudah dan juga mengurangi noise yang ada. Nah, ini adalah teorema Nyquist-Shannon, yaitu Fs atau frekuensi sampling itu lebih dari sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Nah, jika sampling terlalu jarang di bawah batas Nyquist, akan terjadi fenomena aliasing. Nah, di mana sinyal frekuensi tinggi itu tampak seperti frekuensi rendah. Nah, ini disebut sebagai aliasing, sehingga data menjadi tidak akurat. Oke, lanjut. Nah, untuk case-nya nanti kita simulasi di Python, itu kita definisikan dua sinyal sinusoidal ya. Ada yang 10 Hz dan juga ada yang 50 Hz. Nah, dalam hal ini akan kita bagi tiga masing-masing. Yang pertama, first case itu ketika frekuensi samplingnya kurang dari batas Nyquist. Kemudian yang second case-nya ketika lebih dari batas Nyquist dan juga yang third case-nya frekuensi samplingnya itu sama dengan batas Nyquist. Oke, kita langsung aja ke Python ya. Oke, kita sudah ada di Python, maka kita simulasikan dari dua eh, gelombang sinusoidal tadi. Yang pertama yaitu 10 Hz. Kita simpan saja. Nah, untuk periodenya dari 0 sampai 1. Jadi periodenya oke. Nah, di sini untuk waktunya dari 0 sampai 1 didapat frekuensinya 10 Hz di sini, yaitu banyaknya siklus tiap detik dalam 1 detik. Nah, kemudian akan kita lakukan sampling. Nah, karena di sini adalah frekuensi aslinya itu 10 Hz, maka batas Nyquist-nya itu sama dengan 2 kali dari frekuensi maksimum. Jadi, frekuensi maksimumnya 10 Hz, maka batas Nyquist-nya ada di 20 Hz. Jadi kita masukkan di case ketiga 20 Hz, kemudian untuk case yang pertama tadi lebih rendah dari batas Nyquist-nya, saya masukkan 5, kemudian yang case kedua itu lebih dari batas Nyquist. Saya masukkan 105 kalinya, 10 kalinya. Oke, langsung aja shift enter. Oke, ini dia ada plot dari sinyal asli, kemudian sampling dari frekuensi samplingnya 5 Hz, kemudian frekuensinya samplingnya 100, kemudian frekuensi samplingnya itu 20 Hz. Oke, kita lanjut ke dalam uh, contoh yang kedua, ketika frekuensinya itu sinyal aslinya itu 50 Hz. Ini high ya frekuensinya, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oke, ini contoh dari sinyal asli 50 Hz. Kemudian kita lakukan sampling juga. Kalau frekuensi aslinya itu 50 Hz, maka batas Nyquist-nya itu adalah 100 sesuai aturan dari Nyquist. 2 kalinya kan. Kemudian untuk yang frekuensi sampling rendah, kita masukkan 25. Kemudian yang frekuensinya tinggi, kita masukkan 10 kalinya itu 500. Kita save enter aja. Oke, seperti ini mengenai hasil plotnya. Oke, ini hasil plotnya, simulasi dari Python. Untuk yang frekuensi yang pertama yaitu 10 Hz, dia di first case-nya lower than batas Nyquist-nya itu seperti ini, dan juga second case-nya ketika lebih tinggi daripada batas Nyquist-nya itu seperti ini. Kemudian yang kasus yang ketiga itu ketika sama dengan batas Nyquist. Nah, terlihat di sini bahwasanya ketika frekuensi samplingnya kurang dari eh, batas Nyquist-nya, yaitu batas Nyquist-nya 20 Hz, dia terlihat tidak representatif terhadap sinyal asli. Nah, yang representatif terhadap sinyal asli yaitu ada pada frekuensi sampling yang 100, yang lebih dari batas Nyquist-nya. Nah, ini terlihat dia sangat representatif terhadap sinyal asli. Kemudian untuk yang frekuensi samplingnya sama dengan batas Nyquist-nya, ya ini bisa dibilang tidak terjadi aliasing, namun ini belum representatif terhadap sinyal asli.
Kemudian kita lanjut ke sinusoidal yang kedua, sinyal yang kedua yaitu 50 Hz, di mana sama worst case-nya itu yang frekuensi samplingnya kurang dari batas nikisnya. Nah, batas nikis dari frekuensi ini yaitu 100 ya, dua kali dari frekuensi maksimum. Nah, di sini terlihat bahwa yang case pertama itu tidak representatif ya dari pada sinyal asli. Kemudian yang representatif itu yang frekuensi samplingnya lebih dari batas nikis yang 500 Hz. Terlihat di sini mungkin sangat rapat ya, tapi ini sangat representatif karena puncak dan juga lembahnya itu eh, ada pada di amplitude yang sama. Ada jumlah puncak dan lembahnya ini akan sama dengan yang sinyal asli. Kemudian yang frekuensi sampingnya sama dengan dari batas nikisnya, ya ini bisa juga tidak terjadi aliasing namun tidak representatif. Oke, kesimpulannya adalah penyebab dari aliasing adalah ketika terjadi pada kasus pertama karena frekuensi sampingnya lebih kecil dari dua kali frekuensi maksimum sinyal hingga data gagal merepresentasikan gelombang aslinya. Nah, kemudian inilah pentingnya teorema Nyquist. Kasus kedua tidak mengalami aliasing karena memenuhi teorema Nyquist-Shannon yang menjamin data dapat direkonstruksi secara akurat untuk analisis geofisika digital. Dan untuk kasus yang ketiga itu juga memenuhi, namun belum representatif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai aliasing dan juga beberapa case. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.